Taman Lumbini. Ratu Mahamaya memilih tempat berteduh di bawah pohon salam. Tiba-tiba Ratu Mahamaya merasakan saat melahirkan telah tiba. Dengan sigap para dayang membentangkan tirai. Tepat purnama sidi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi, Ratu Mahamaya melahirkan seorang putra. Empat Maha Brahma turun ke bumi menyambut kelahiran sang pangeran. Dengan cala emas dari langit turun air panas dan dingin untuk memandikan sang bayi. Aku hang asmi lokasa, jitu hang asmi lokasa, situ hang asmi lokasa, ahyang atimak jati, nati dani punabau. Akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah tertua dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada tumiba lahir lagi. Mereka sedang menolong orang sakit, Pangeran. Lalu, mengapa dengan orang itu? Jalannya sempoyongan, wajahnya keriput, lalu giginya dikemanakan, Cana? Inilah kondisi manusia bila sudah memasuki usia tua, Pangeran. Dulunya, dia adalah seseorang yang gagah perkasa. Suatu ketika kita semua juga akan mengalaminya, Pangeran.
Chana, kenapa anak-anak itu banyak yang bersedih? Bukankah seharusnya mereka bersenang-senang? Mereka sedang berkabung, Pangeran. Mereka menghantarkan sanak saudara yang sudah meninggal ke pemakaman, ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bila tiba saatnya, kita semua juga akan mengalami usia tua, sakit, bahkan kematian, Pangeran. Salam petapa. Pangeran, Apa kegunaan mangkuk yang sedang kau bawa? Pangeran, aku ini seorang petapa yang meminta-minta makanan. Aku menjauhkan diri dari keduniawian, meninggalkan sanak keluarga untuk mencari obat agar orang tidak menjadi tua dan sakit. Betapa suci, di manakah obat itu harus dicari? Aku mencarinya dalam ketenangan dan kesucian di hutan, jauh dari gangguan dan keramaian duniawi, Pangeran. Aku harus melanjutkan perjalanan. Baik, betapa. Demikian setelah mendengarkan penjelasan dari petapa suci, di mana beliau Demikianlah setelah mendengarkan penjelasan dari petapa suci, di mana beliau adalah seorang dewa yang ingin membantu Pangeran Siddhartha. Dalam hati, Pangeran Siddhartha bertekad akan menjadi seorang petapa. Pangeran, segeralah ke istana. Putri Yasodhara telah melahirkan seorang putra. Satu jerat telah terlahir, satu ikatan telah terlahir. Chana, mari kita pulang ke istana. Baik, Pangeran. Tenang, tenang padam semua nafsu. Kisana engkau telah memberiku inspirasi. Ini, terimalah hadiah dariku. Baik, aku akan segera ke istana. Salam yang mulia. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kalian.
Jadi paman, bagaimana acara kelahiran cucuku Rahula? Ampun yang mulia, semuanya telah berjalan dengan baik sesuai rencana. Bahkan kita bisa merasakan kebahagiaan seluruh rakyat di kerajaan Kapilawastu. Terima kasih paman. Dan untuk seluruh rakyat Kapilawastu, Salam Ayahanda. semoga Yang Maha Kuasa memberkatimu. Ada apa anakku? Dari tadi ayah perhatikan engkau sangatlah gelisah. Sementara seluruh rakyat Kapilawastu berbahagia menyambut kelahiran putri. Ayah, Ananda berkeinginan untuk meninggalkan istana. Apa? Meninggalkan istana? Untuk menjadi pertapa, untuk mencari obat terhadap usia tua, sakit dan kematian. Tidak anakku. Engkau harus melanjutkan kerajaan Kapilawastu. Apakah engkau tidak memikirkan kebahagiaan rakyatmu? Ayah, istri dan keluargamu, kami sangat membutuhkanmu. Ampun pangeran, apa yang dikatakan oleh ayahanda itu benar. Kerajaan memerlukan penerus yang baik, yang dapat menyayangi dan mesejahterakan rakyatnya. Paman lihat, pangeran memiliki kemampuan untuk itu. Baiklah ayah, begitu juga pamanku semua. Jika aku harus menggantikan ayah memimpin kerajaan ini, bisakah ayah memenuhi 8 anugerah kepadaku? Anakku, aku lebih baik turun tahta daripada tidak meneruskan permintaan. Kalau begitu, mohon ayah memberi anugerah supaya aku tidak menjadi sakit, tidak tua, tidak mati. Ayah tetap bersamaku. Kerajaan ini tidak berubah. Semua orang yang di istana tetap hidup. Semua orang bisa memadamkan semua nafsu. Dan beri aku anugerah supaya dapat mengakhiri kelahiran, usia tua, dan kematian. Anakku, permintaanmu berada di luar kemampuan ayah. Anakku, usia ayah sudah dah lanjut usia. Dan tanggungkanlah kepergianmu sampai ayah mati. Ayah, relakan kepergianku. Justru, sewaktu ayah masih hidup, aku berjanji, setelah berhasil akan kembali ke Kapilawastu untuk mempersembahkan obat yang telah aku temukan ke hadapanmu, ayah. Tidak anakku. Pokoknya, engkau harus melanjutkan kerajaan Kapilawastu ini. Pangeran, cobalah pangeran renungkan kembali apa yang diinginkan oleh ayahanda. Kalau begitu, paman mohon pamit pangeran. Harta benda, kursi kekuasaan dan kemewahan dunia tidak mampu menghentikan langkah seseorang. Terlebih Pangeran Siddhartha, meskipun dikurung dalam istana emas, mempunyai istri yang cantik, Yasodhara. Tetapi hati Pangeran Siddhartha tetap gundah dan memutuskan untuk meninggalkan istana guna mencari obat membebaskan umat manusia dari penderitaan. Di perbatasan negara Sakta, Kolia dan Mara, setelah menyeberangi sungai Anoma, Pangeran Siddhartha melepaskan perhiasan. Memotong rambut dengan pedang.
dan melemparkan ke udara, disambut oleh Dewa Saka dan membawanya ke surga Tawatingsa untuk dipuja di Cula Nani Cetia. Brahma Baik, Pangeran. Brahma Cantikara mempersembahkan 8 rupa barang kepada Pangeran Siddhartha berupa jubah luar, jubah dalam, kain bawah, ikat pinggang, mangkuk makanan, jarum, pisau, dan saringan air. Sejak itu, Pangeran Siddhartha dikenal dengan nama Pertapa Gautama. Di dekat hutan Urwela, hiduplah seorang wanita kaya raya bernama Sujata. Beliau ingin membayar kaul kepada Dewa Pohon karena permohonannya supaya diberi anak laki-laki telah terkabul. Dengan maksud apakah engkau membawa makanan ini? Tuanku yang terpuja, makanan yang aku persembahkan kepada Tuan adalah cetusan rasa terima kasih hamba. Karena Tuanku telah meluluskan permohonanku dan aku telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
Semoga berkah dan keberuntungan selalu menjadi milikmu. Semoga beban hidup akan engkau terima dengan ringan. Aku bukanlah dewa pohon, melainkan seorang putra raja yang telah 6 tahun menjadi pertapa untuk mencari sinar terang yang dapat dipakai untuk memberi penerangan kepada manusia yang berada dalam kegelapan. Adikku, dengan persembahanmu ini, engkau akan mendapat berkah yang sangat besar. Apakah engkau sekarang sudah merasa bahagia? Apakah penghidupan yang disertai dengan cinta saja sudah memuaskan? Tuanku, karena aku tidak menuntut banyak, maka hatiku dengan mudah mendapatkan kepuasan. Dengan cinta dan kesetiaan suamiku dan kelahiran putraku itu merupakan berkah yang luar biasa. Aku menyadari bahwa kebaikan datang dari perbuatan baik, juga kemalangan datang dari perbuatan jahat yang berlaku bagi semua orang. Adikku, dalam penjelasanmu terdapat intisari dari kebajikan yang lebih nyata dari kebajikan yang tinggi. Engkau telah menebar keharuman ke semua pelosok. Semoga Tuanku berhasil mencapai cita-cita. Hamba mohon diri Tuanku. Kemudian Pertapa Gautama melakukan meditasi Anapanasati. Meditasi yang menggunakan objek keluar masuk napas. Pertapa Gautama memperoleh Pubeniwa Sanusatinyana, kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang
kelahiran yang dulu. Pada waktu jana kedua, Pertapa Gotama memperoleh cucu. Demikianlah Pangeran Siddhartha yang dilahirkan pada saat Purnama Sidhi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi, meninggalkan istana pada usia 29 tahun. Setelah bertapa selama 6 tahun, pada usia 35 tahun, Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Kematian